Hello my future nurses, here we are in TOEFL preparation course. In this blissful occasion, I'd like to continue our discussion about skills and structures section. Since previously we have talked about skills 1 to 14, now I'm trying to explain skill 15 to 19, which is about sentences with inverted subjects and verbs. Let's get started. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu inverted subjects and verbs, kita pahami dulu yuk satu aturan umum dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam bahasa Inggris itu, posisi penempatan subjek dan verb itu berbeda dalam kalimat berita atau pertanyaan dan kalimat tanya. Kalau dalam kalimat berita, kita tempatkan subjek di depan dan kata kerja atau verb di belakang. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Kim will love you. Di sini Kim adalah subjek dan will love adalah kata kerja. She is smart. She adalah subjek dan is adalah kata kerja. They laugh. They adalah subjek dan laugh adalah kata kerja. Terakhir, she loves you. She adalah subjek dan loves itu adalah kata kerja. Akan tetapi, dalam kalimat tanya, posisinya berbeda. Verb atau kata kerja di depan dan subjek itu jadi di belakang. Tapi harus diingat bahwa yang kata kerja yang dimajukan ke depan itu hanyalah kata kerja bantu saja atau istilahnya adalah auxiliary verb atau helping verb. Nah, biasanya auxiliary verb itu berupa model seperti should, could, will, would. Kemudian to be juga termasuk ke dalam auxiliary verbs dan has, have, atau had. Nah, dan apabila kata kerja bantunya ada lebih dari satu, seperti misalnya ada will be, should be, could be, have been, dan lain sebagainya, maka yang dikedepankan adalah kata bantu yang pertama saja. Gitu. Nah, sementara itu, posisi kata kerja utamanya tetap berada di belakang subjek. Jadi yang auxiliary verb itu di depan, sementara yang kata kerja utamanya itu berada di belakang subjek. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita lihat contohnya ya. Nah, kita awali dengan kalimat-kalimat yang memiliki kata bantu yang seperti tadi sudah disebutkan. Pertama, Kim will love you. Di sini Kim adalah subjek dan will adalah auxiliary verbs dan love adalah main verb atau kata kerja utama. Berarti kalau kita ingin membuat kata tanya, maka yang dimajukan ke depan adalah kata will-nya, sehingga kalimatnya menjadi will Kim love you? Gitu ya. Kedua, kalimat she is smart. Subjeknya adalah she dan auxiliary verbnya adalah is, sehingga kata kalimat tanyanya menjadi is she smart? Dan ketiga, dalam kalimat my cat has chased the mouse, auxiliary verbnya adalah has dan kata kerja utamanya adalah chased. Lalu, apabila dijadikan kalimat tanya menjadi has my cat chased the mouse? Ya, jadi auxiliary verbnya saja yang dikedepankan. Begitu. Sementara itu, kalau untuk kalimat yang tidak memiliki kata bantu, maka yang kita pindahkan adalah kata-kata seperti do, does, did. Nah, itu tergantung tenses kalimat tersebut. Misalnya, they laugh. Nah, itu merupakan kalimat dalam present tense. Jadi, kata bantu yang digunakan adalah do. Sehingga pertanyaannya adalah, do they laugh? Kemudian, she loves you. Juga dalam present tense. Maka kata bantu yang digunakan adalah does. Dan kalimat tanyanya menjadi, does she love you? Kemudian yang terakhir, the cat chased the mouse. Dalam kalimat itu merupakan kalimat dalam past tense ya, bukan present tense. Sehingga kata bantu yang digunakan adalah did. So, kalimat tanyanya adalah
Did the cat chase the mouse? Nah, tadi kan sudah tahu, jadi posisi subjek dan verb dalam kalimat berita atau kalimat yang biasa dengan posisi subjek dan verb di kalimat tanya. Nah, itu kan ada perpindahan posisi. Dalam bahasa Inggris, perpindahan posisi antara subjek dan auxiliary verb atau verb ini dinamakan inversion. Sehingga sentences with inverted subjects and verbs di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang posisi subjek dan kata kerjanya dibalik atau ditukar. Jadi kalau ada kata invert atau inverted berarti dibalik artinya. Lalu, selain dalam membuat kalimat tanya, ternyata dalam bahasa Inggris, inversion ini juga terjadi di beberapa situasi loh. Di antaranya adalah di kalimat-kalimat yang menggunakan question words atau kata tanya 5W1H. You know, right? 5W1H itu what, where, when, kemudian how, itu you have already known about this. Kemudian ada juga yaitu setelah ungkapan yang berhubungan dengan tempat atau place expressions. Contohnya ada here, there, nowhere, somewhere, dan kata-kata yang lain yang menunjukkan suatu tempat. Kemudian inversion juga berlaku setelah negative expression atau kata-kata atau frasa-frasa yang bermakna negatif seperti never, seldom, only, rarely gitu ya, dan yang lain sebagainya. Di dalam kalimat-kalimat pengandaian juga atau yang biasa kita kenal dengan conditional sentences itu bisa terjadi inversion. Kalau misalnya if-nya, kata if yang menjadi ciri kalimat conditional itu dihilangkan. Nanti kita bahas lebih jauh di situ. Selanjutnya setelah ungkapan perbandingan atau comparison sentences, gitu ya. Jadi di situasi kalimat seperti itulah yang akan kita pelajari sebagai skill 15 sampai 19. Hello my future